foto-foto mengejutkan Titanic yang ditemukan di dasar lautan. Hampir semua orang tahu tentang bencana ini. Meskipun sudah lebih dari 100 tahun sejak tenggelamnya Titanic, tragedi ini masih terus menarik perhatian dan menyentuh hati orang-orang di seluruh dunia. Hari ini saya telah mengumpulkan untuk Anda foto-foto langka yang diambil sebelum dan sesudah kecelakaan kapal legendaris yang mengalami nasib tragis pada bulan April tahun 1912. Mari kita mulai, tragedi Titanic. Titanic adalah kapal uap transatlantik asal Inggris yang dirancang untuk mengangkut penumpang, kargo, dan surat. Ia menjadi kapal kedua dari kelas Olimpik yang dibangun oleh perusahaan White Star Line. Pembangunannya dilakukan di Belfast di galangan kapal Harland and Wolff dari tahun 1909 hingga 1912. Pada saat mulai beroperasi, kapal ini merupakan yang terbesar di dunia. Pada tanggal 10 April tahun 1912, Titanic memulai pelayaran pertamanya sekaligus satu-satunya dari Southampton menuju New York. Dalam perjalanannya, kapal ini singgah di Cherbourg, Prancis, dan Queenstown, Irlandia, sebelum kemudian berlayar ke Samudra Atlantik dengan 1.317 penumpang dan 908 awak kapal di atasnya. Pada tanggal 14 April, stasiun radio kapal menerima 7 peringatan tentang keberadaan gunung es, namun kapal tetap melaju hampir dengan kecepatan maksimum. Kapten memerintahkan sedikit perubahan arah untuk menghindari tabrakan dengan gunung es. Pada pukul 23.39 di hari yang sama, penjaga melaporkan keanjungan tentang gunung es yang berada tepat di jalur kapal. Beberapa detik kemudian, tabrakan pun terjadi. Kapal uap itu mengalami beberapa kebocoran dan mulai tenggelam dengan cepat. Pada pukul 2:20 tanggal 15 April, Titanic terbelah menjadi 2 bagian dan tenggelam, menewaskan 1.496 orang. 712 orang yang selamat diselamatkan oleh kapal uap Carpathia. Puing-puing Titanic ditemukan pada tahun 1985 oleh peneliti Amerika, Robert Ballard. Puing-puing tersebut berada di kedalaman sekitar 12.000 kaki, 350 mil laut dari pantai Newfoundland, Kanada. Kisah pendeta Francis Brown. Di atas kapal Titanic terdapat seorang pastor dan fotografer asal Irlandia, Francis Mary Hegarty Brown, yang telah meninggalkan kepada dunia foto-foto unik dari pelayaran legendaris ini. Pada bulan April di tahun yang sama, pamannya memberinya kejutan yang tak biasa, perjalanan kelas 1 di kapal terbesar di dunia. Pada tanggal 10 April, setelah naik ke atas Titanic, Brown dalam 2 hari berikutnya mengambil banyak foto interior kapal, termasuk foto kabin kelas 1-nya. Selama perjalanan, Brown berkenalan dengan sepasang suami istri kaya yang menawarkan untuk membiayai perjalanannya hingga ke New York sebagai imbalan atas kebersamaannya. Ia mengirim permintaan izin melalui telegraf, namun permintaannya ditolak. Ketika Titanic berhenti di Queenstown, Brown turun dari kapal dan kembali ke Dublin untuk melanjutkan studi teologinya. Ketika kabar tentang bencana itu tersebar, ia menyadari bahwa foto-fotonya akan menjadi materi sejarah yang penting dan ia menawarkannya kepada beberapa penerbit. Brown menyimpan negatif dari foto-fotonya. Kemudian, ia menerbitkan sebuah buku berjudul Album Titanic karya Pastor Francis Brown, yang memuat foto-foto yang diambilnya selama perjalanan singkatnya di kapal tersebut. Francis Brown meninggal pada tahun 1960 di Dublin dan dimakamkan di pemakaman Glasnevin. Negatif-negatif fotonya tetap terlupakan di dalam sebuah peti di arsip gereja selama 25 tahun. Baru pada tahun 1986, negatif-negatif tersebut secara tidak sengaja ditemukan. Satu-satunya orang Jepang di Titanic, Hosono Masabumi, lahir pada tahun 1870 di prefektur Niigata, Jepang, dan pada tahun 1896 lulus dari Universitas Hitotsubashi di Tokyo. Ia juga mempelajari bahasa Rusia di Sekolah Bahasa Asing Tokyo. Pada saat peristiwa yang diceritakan, Hosono bekerja di Kementerian Perkeretaapian Jepang. Pada tahun 1912, untuk perjalanannya, ia memilih kapal laut terbaru Titanic yang pelayaran perdananya banyak diberitakan di media. Ia membeli tiket kelas 2 dan menjadi satu-satunya orang Jepang di atas kapal Titanic. Ketika kapal menabrak gunung es, Hosono yang berada di kabin kelas 2 tidak sempat mencapai sekoci penyelamat. Namun, dengan bantuan awak kapal, ia berhasil melewati ruang kelas 3 dan sampai ke sekoci penyelamat. Saat sudah berada di kapal Carpathia, Hosono menggambarkan apa yang terjadi di Titanic sebagai berikut. Para penumpang tidak panik, mereka tetap tenang. Sekoci penyelamat diisi oleh perempuan dan anak-anak terlebih dahulu. Ada banyak perempuan dan keempat sekoci di sisi kanan kapal diisi oleh mereka. Para pria berusaha masuk ke sekoci, tetapi mereka ditolak bahkan diancam dengan senjata. Ia melanjutkan, setelah saya membantu seorang wanita naik, petugas yang bertanggung jawab memeriksa sekoci yang sudah mulai diturunkan, menghitung jumlah penumpang, dan berkata, masih bisa menampung 2 orang lagi. Pada saat itu, seorang pria melompat ke dalam sekoci. Saya yakin saya akan ditembak, tetapi saya tetap melompat ke sana. Meskipun ia selamat, opini publik setelah kecelakaan itu sangat keras. Banyak pria yang berhasil naik ke sekoci penyelamat mendapat kritik dan dianggap sebagai pengecut. Ketika Hosono kembali ke rumah, surat kabar memuat wawancara dengannya, dan ia juga dihujani gelombang kecaman.
Hingga akhir hayatnya, Hosono terus menanggung stigma sebagai pengecut yang memilih menyelamatkan diri daripada tetap tinggal di kapal yang tenggelam. Ia meninggal pada tahun 1939 dan keluarganya meyakini bahwa kecaman publik sangat memengaruhi kesehatannya. Namun setelah film terkenal Titanic dirilis pada tahun 1997, Hosono direhabilitasi. Tindakannya mulai dipandang sebagai bentuk keberuntungan karena ia hanya memanfaatkan satu-satunya kesempatan yang diberikan takdir kepada. Kisah Eva Hart. Eva Hart adalah salah satu dari mereka yang selamat dari tragedi bencana Titanic. Eva baru berusia 7 tahun ketika ia bersama orang tuanya naik ke kapal Titanic di Southampton pada tanggal 10 April 1912 sebagai penumpang kelas 2. Saat tabrakan dengan gunung es terjadi, ia sedang tidur. Ayah Eva segera bergegas ke kabin mereka, membawa keluarganya ke dek atas dan menempatkan mereka di sekoci nomor 14. Sebelum berpisah, ia berkata kepadanya, "Jadilah anak baik dan pegang tangan ibumu." Itulah kata-kata terakhirnya, dan setelah itu Eva tidak pernah melihatnya lagi. Ia meninggal dalam kecelakaan itu, dan jenazahnya tidak pernah diidentifikasi jika memang pernah ditemukan. Eva dan ibunya diselamatkan keesokan harinya oleh kapal penyelamat Carpathia. Setelah mereka tiba di New York pada tanggal 18 April, Eva dan ibunya kembali ke Inggris. Sepanjang hidupnya, Eva menekuni berbagai profesi. Ia pernah bekerja sebagai penyanyi di Australia, kemudian menjadi organisator Partai Konservatif Inggris, dan bahkan sempat menjadi hakim di Inggris. Pada tahun 1994, ia menerbitkan autobiografi berjudul Bayangan Titanic, Kisah Seorang Yang Selamat. Eva sering mengkritik perusahaan White Star Line karena jumlah sekoci penyelamat yang tidak memadai di atas kapal Titanic. Ia juga menyatakan bahwa kapal tersebut terbelah dua, yang kemudian dibuktikan oleh Robert Ballard pada tahun 1945 ketika ia menemukan lokasi karamnya kapal itu. Ia juga sangat teguh pada keyakinannya mengenai tindakan kapal California yang berada hanya beberapa mil dari Titanic, namun tidak merespons sinyal suar dan permintaan bantuan. Hart menyatakan bahwa kapal itu hanya berjarak 10 mil dari Titanic, bukan 19 mil seperti yang diyakini sebelumnya. Eva meninggal karena kanker pada tanggal 14 Februari 1996 di Rumah Sakit Hospice London di daerah Chadwell Heath. Setelah kematiannya, hanya tersisa 8 penumpang Titanic yang selamat. Gunung es yang menenggelamkan Titanic. Pada tanggal 14 April 1912 pukul 23:39, penjaga depan di atas kapal Titanic melihat gunung es pada jarak sekitar 2150 kaki tepat di depan haluan. Sebagai respons, diberikan perintah belok kiri untuk menghindari tabrakan, lalu belok kanan untuk mencegah kerusakan pada buritan. Namun karena ukuran kapal pesiar yang sangat besar dan ketidakmampuannya untuk bermanuver dengan cepat, 1 menit kemudian Titanic menabrak gunung es. Foto ini diambil dari atas kapal penarik kabel Mackay Bennett yang dikomandani oleh Kapten de Courtiret. Ia adalah salah satu orang pertama yang tiba di lokasi tenggelamnya Titanic. Menurut sang kapten, gunung es inilah satu-satunya yang berada di dekat lokasi kecelakaan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa inilah gunung es yang menenggelamkan Titanic. Yang paling menarik, meskipun beratnya 926 juta pon, gunung es ini tergolong kecil untuk jenisnya. Panjangnya hanya sekitar 328 kaki atau 2,5 kali lebih pendek dari Titanic. Sebagian besar gunung es berada di bawah permukaan air, itulah yang membuatnya sulit untuk dideteksi. Gunung es ini kemungkinan besar berasal dari Greenland. Ia terlepas dari gletser sekitar 3 hingga 4.000 tahun yang lalu ketika kapal uap belum ada. Perjalanannya ke Samudra Atlantik dimulai setelah tahun 1970 dan dalam 2 tahun ia sampai ke lokasi bencana. Menariknya, gunung es itu mampu menempuh perjalanan sejauh itu berkat arus hangat Gulf Stream yang membawanya. Setelah tabrakan, Titanic terbelah menjadi 2 dan tenggelam, sementara gunung es itu sendiri melanjutkan perjalanannya. Kemudian Gulf Stream dengan kecepatan hingga 6 mil per jam membawa gunung es ke perairan hangat, perlahan mencairkannya. Beberapa waktu kemudian gunung es itu sampai di perairan Rusia dan terakhir kali terlihat di wilayah Arkhangelsk serta di tanah Franz Joseph. Di sana gunung es itu melewati musim dingin dan pada tahun 1913 mencair total. Saat saya tahu gunung es yang menenggelamkan Titanic hanya bertahan setahun lebih lama darinya, saya sempat berpikir bongkahan es itu telah menuntaskan misi mengerikannya. Dan setelah itu tak ada lagi alasan baginya untuk tetap di dunia ini. Mungkin terdengar bodoh, tapi entah kenapa kesan itu muncul. Bagaimana menurut Anda? Pembagian kelas penumpang di Titanic. Sebelum tragedi Titanic, sudah ada praktik yang mapan bahwa dalam keadaan darurat yang diselamatkan pertama kali adalah perempuan, anak-anak, dan penumpang kelas 1, sementara yang lain dievakuasi belakangan.
Hal ini menyebabkan tingkat kematian anak-anak di kelas 3 lebih tinggi dibandingkan dengan pria di kelas 1. Meskipun perusahaan White Star Line membantahnya, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa penumpang kelas 3 adalah yang paling menderita pada malam tenggelamnya Titanic. Penumpang kelas 3 pada dasarnya dibiarkan begitu saja, benar-benar tanpa bantuan apapun. Dalam film Titanic tahun 1967 ditunjukkan bahwa penumpang kelas 3 dikunci sehingga mereka tidak bisa naik ke dek atas, namun tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut. Menurut pernyataan Walter Lord, penulis buku Malam Terakhir Titanic, daftar korban Titanic mencakup nama 4 dari 143 wanita kelas 1, 3 diantaranya tetap tinggal di kapal secara sukarela, 15 dari 93 penumpang wanita kelas 2, dan 81 dari 179 wanita kelas 3. Perusahaan White Star Line menunjukkan sikap acuh tak acuh yang jelas terhadap nasib penumpang kelas 3, dan sikap ini juga dibagikan oleh banyak orang. Penumpang kelas 3 menjadi terlupakan oleh pers dan penyelidikan resmi, bahkan oleh para penumpang itu sendiri. Kongres Amerika Serikat juga tidak menunjukkan minat terhadap nasib penumpang kelas 3. Senator Smith saat menyelidiki kecelakaan tersebut mengajukan pertanyaan tentang hal-hal sepele seperti komposisi gunung es. Atas pertanyaan itu, asisten Lowe menjawab terbuat dari es. Namun ia tidak memberikan perhatian yang layak kepada para korban dari kelas 3. Dalam laporan Lord Percy tidak disebutkan sepatah kata pun tentang diskriminasi, meskipun kesaksian dari penumpang kelas 3 tidak dikumpulkan, dan satu-satunya pramugara yang selamat yang melayani kelas 3 mengakui bahwa orang-orang dari kelas ini hampir tidak diizinkan naik ke dek atas hingga saat-saat terakhir. Setelah tenggelamnya Titanic, surat kabar New York American menerbitkan sebuah artikel yang memusatkan perhatian pada John Jacob Astor, dan di akhir tulisan itu dengan sederhana menyebutkan bahwa selain Astor ada 1.800 orang lain yang juga tewas. Kapten Titanic Edward John Smith. Edward John Smith, perwira Angkatan Laut Inggris dan kapten kapal penumpang terkenal Titanic, lahir pada tanggal 27 Januari tahun 1850 di Henley, wilayah Staffordshire, Inggris. Pada bulan Februari tahun 1867, dengan keinginan menjadi pelaut, ia pindah ke Liverpool. Selama tahun-tahun berikutnya, Smith bertugas di berbagai kapal milik perusahaan secara bertahap naik dalam jenjang karirnya. Pada tahun 1875, ia memperoleh ijazah yang memberinya izin untuk memimpin kapal, dan setahun kemudian ia diangkat menjadi kapten kapal pertamanya, kapal kargo Lizzie Fennell. Ia menghabiskan 3 tahun mengangkut barang antara Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1880, Smith mulai bekerja di perusahaan pelayaran terbesar di Inggris, White Star Line. Hingga tahun 1912, ia telah menempuh sekitar 2 juta mil laut dan memimpin 14 kapal. Pangkatnya yang tinggi dan pekerjaannya dengan penumpang dari kalangan atas memberinya julukan Kapten Para Jutawan. Smith membangun karir yang sukses dan perusahaan mempercayainya untuk memimpin pelayaran perdana kapal-kapal andalan mereka. Ia sangat dihargai baik oleh awak kapal maupun penumpang, banyak diantaranya hanya mau berlayar dengan kapal yang dikomandoi oleh Kapten Smith, yang mereka panggil dengan sebutan akrab IJ. Pada tanggal 10 April 2012, Kapten Smith mengambil alih komando Titanic. Ada pendapat bahwa perjalanan ini seharusnya menjadi yang terakhir baginya, dan setelah itu ia berencana untuk pensiun. Pada malam tanggal 15 April tahun 1912, Kapten Smith tenggelam bersama kapal tanpa berusaha menyelamatkan diri. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Edward John Smith menikah dengan Sarah Eleanor Pennington, bersama siapa ia membesarkan putri mereka, Ellen Melville Smith. Di Lichfield, Staffordshire, putrinya meresmikan patung ayahnya. Pemahat monumen tersebut adalah Lady Kathleen Scott, janda dari penjelajah kutub terkenal Robert Falcon Scott. Selain itu, di kampung halamannya di Henley, beberapa plakat peringatan didirikan untuk menghormati Kapten Smith. Reputasi Titanic sebagai kapal yang tidak dapat tenggelam. Titanic dibangun pada tahun 1912 di galangan kapal di Belfast, Irlandia. Kapal pesiar mewah ini menjadi salah satu kapal terbesar dan paling megah pada masanya. Panjangnya melebihi 850 kaki, menjadikannya kapal penumpang terbesar pada saat itu. Di atas kapal bisa menampung lebih dari 2.000 orang, termasuk penumpang dan awak kapal. Interior kapal mencakup kabin-kabin mewah, dek yang luas, tangga megah, serta berbagai fasilitas seperti kolam renang dan gym yang menarik orang-orang kaya dari seluruh dunia. Kapal ini memperoleh reputasi sebagai kapal yang tidak dapat tenggelam berkat desain mutakhir dan teknologi keselamatan yang inovatif. Pada tanggal 10 April tahun 1912, Titanic memulai pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris menuju New York, Amerika Serikat dengan lebih dari 2.200 orang di atas kapal, termasuk selebritas, orang-orang kaya, dan penumpang biasa yang ingin menyeberangi Atlantik. Lambung Titanic terbuat dari lembaran baja yang disatukan dengan paku keling logam. Di bagian tengah kapal, pengencang dipasang menggunakan 3 baris baut dari baja karbon tinggi.
Namun di bagian haluan dan buritan di mana perakitan lebih rumit, untuk mempermudah proses digunakan 2 baris paku keling dari besi tempa dan 1 baris dari baja. Besi tempa memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan baja sehingga ditambahkan terak ke dalamnya untuk meningkatkan kualitas. Dalam penyelidikan terungkap bahwa paku keling di Titanic terbuat dari besi berkualitas rendah dengan kandungan terak yang berlebihan yang menyebabkan terbentuknya retakan mikro dan akibatnya munculnya lubang-lubang pada lambung kapal. Kapal ini dilengkapi sistem sekat kedap air yang membagi lambung menjadi 16 kompartemen yang bisa diturunkan saat darurat untuk membatasi area tergenang air. Titanic tetap mengapung jika 2 kompartemen manapun atau 4 di ujung kapal tergenang air. Namun jika lebih banyak kompartemen tergenang, sistem ini tidak bisa mencegah kebocoran karena kompartemen tidak kedap udara di atas. Air pun mengalir ke kompartemen lain mempercepat tenggelamnya kapal. Selain itu, kapal ini juga tidak memiliki sistem penyeimbang air counter flooding yang bisa membantu dalam situasi seperti ini. Kapal pesiar ini juga dilengkapi dengan double bottom, dasar ganda, yang terletak 5 kaki 2 inci di atas lunas dan mencakup 90% panjang kapal, hanya menyisakan sebagian kecil area di bagian haluan dan buritan yang tidak tertutup. Ada kesalahpahaman bahwa gunung es memotong lambung Titanic, namun sebenarnya paku-paku kelingnya pecah akibat benturan dan pelat baja lambung kapal melengkung sehingga terbentuk celah-celah. Melalui celah-celah inilah air mulai masuk. Fakta ini menghancurkan mitos tentang Titanic yang tak bisa tenggelam. Titanic seharusnya menjadi pencapaian terbesar dalam dunia pelayaran, namun sebaliknya, kapal ini justru menjadi simbol tragedi. Sejak itu, namanya jadi sinonim kemalangan dan takdir tragis. Kisah Titanic masih diselimuti misteri dan terus menimbulkan pertanyaan serta perbincangan.